Silakan antri untuk cuci tangan dulu. Ya maaf, nggak cuci tangan ya. Oke, semuanya udah di posisi. Silakan pakai maskernya, tetap jaga jarak. Selamat pagi semuanya. Sebelum mulai belajar, silakan salah satu untuk memimpin berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk mulai pelajaran kali ini silakan semuanya berdiri. Untuk memulai pelajaran, kita awali dengan tepuk PPK ya. Silakan Siska memimpin tepuk PPK-nya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.3, yaitu menerapkan konsep pewarisan sifat dan pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian nanti dapat menjelaskan pengertian persilangan monohibrid itu apa. Yang kedua, kalian dapat menentukan perbandingan genotip dan fenotip pada F2 setelah melakukan persilangan dengan menggunakan kancing genetika. Bisa dipahami? Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Alhamdulillah, di masa pandemik ini meskipun kita belajar tatap muka, kita usahakan protokol kesehatan tetap ya, karena virus itu tidak kelihatan. Oke, untuk hari ini, untuk mengingat pelajaran sebelumnya, siapa yang sudah melihat tayangan video yang ada di Google Classroom? Tunjuk tangan. Oke, tentunya bisa ya nanti menyampaikan istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Bagaimana yang lainnya nih? Tolong yang nanti sudah mempunyai kuota, apalagi sudah dikasih oleh pemerintah kuotanya, dimanfaatkan dengan baik untuk mencari sumber-sumber belajar ya. Oke, coba untuk Siska dengan Risa. Dari video tadi, tayangan di Google Classroom yang Ibu udah share di situ, ada istilah-istilah yang akan kita temukan. Coba Siska, istilah-istilah apa saja yang kamu temukan? Ada parental, filial, dominan, resesif, genotip, fenotip, homozigot, dan heterozigot. Oke, benar ya. Coba satu-satu dulu. Jadi nanti dalam persilangan itu, istilahnya ini materi yang kita pelajari dalam pewarisan sifat, itu kita akan temukan istilah parental. Risa, coba Risa bisa menjelaskan parental itu apa? Istilah parental itu induk, Bu. Oke, induk ya. Yang lain? Nah, ibaratnya begini, orang tua kita ya, orang tua kita ini kita anggap sebagai parental. Parental yang pertama. Nah, kita anak-anaknya berarti nanti dalam istilah-istilah pewarisan sifat itu namanya filial. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Filial pertama. Nah, bagaimana nanti bisa kalian sampai menemukan perbandingan fenotip dan genotip pada F2? Maka setiap anak nanti akan kita bentuk kelompok. Tapi berhubung ini masa pandemi, nanti mungkin berkelompoknya dengan dua anak, agak menjaga jarak. Jadi setiap dua anak nanti akan menerima satu. Ini namanya kancing genetika. Ya, kancing genetika, satu paket ini, kemudian ada wadah, mangkok kecil ya, plastik 2. Kemudian ada satu lagi adalah LKPD, lembar kegiatan peserta didik yang harus kamu isi dan kamu diskusikan. Oke, sekarang bagaimana langkah kerjanya? Yang pertama nanti, kancing ini kamu buka yang warna putih dulu, siapkan mangkok ini, jadi dibuka jadi 2, seperti ini. Set, sampai nanti habis. Jadi di setiap mangkok ini nanti terisi belahan kancing putih 10 buah, kancing merah 10 buah. Jadi ada 2 warna di sini ya. Di sini juga sama, yang kotak satunya. Ada separuh putih, ada separuh merah. Nah, setelah itu nanti kamu buat, kamu ambil secara asal di sini tanpa melihat. Yang satu nanti mengambil begini, memasangkan, taruh di meja, hasilnya tunjukin ke temannya pada bagian yang mencatat ya. Nah, silahkan hasilnya nanti di sini. Kalau ketemu kancingnya nanti pas kamu gadukkan lagi, nah, apa ya istilahnya?
disatukan lagi seperti ini, kok merah-merah, maka masukkan di sini 1. Kalau ketemunya merah dan putih, masukkan di kolom bawahnya. Kalau ketemunya pas dipertemukan, disatukan, ketemu putih-putih, masukkan sini sampai semua kancing di sini habis. Bisa dipahami? Bisa. Baik, untuk selanjutnya kita coba bentuk kelompok. Karena kita nggak mungkin kelompoknya banyak-banyak. Silakan yang meja belakang maju ke depan, tetap dijaga jarak. Silakan. Jadi nanti satu kelompok hanya 2 orang. Ya, seperti itu. Mejanya bisa disatukan ya, cuma porsinya saja. Juga boleh ya, tidak masalah. Nah. Oke, silakan selanjutnya wakil per kelompok mengambil ini 1, mangkoknya ini 2. KKS-nya 1 ibu berikan, wakilnya 1, silakan diambil. Gantian. Oke, dari Lisa dulu, silakan ambil. Oke, ini 1. Ini 1. KKS-nya dipegang. Reno, ini. Dominan penuh. Nah, stop. Jadi tujuannya itu nanti ya. Silakan dilihat dulu LKPD-nya, lembar kegiatan peserta didiknya, apakah ada yang mau ditanyakan cara kerjanya. Jadi 1, tetapkan dulu dalam kelompok kamu siapa yang bagian mengisi LKPD-nya untuk memasukkan data. Nah, nanti yang satunya lagi bagian membuka dulu. Nah, sekarang langkah pertama, silakan bekerja sama. Pilahkan dulu bagian putih ke kedua mangkok. Pilahkan warna merah ke kedua mangkok masing-masing 10-10. Silakan mulai kerja dari sekarang. Putih separohnya ada di 1 mangkok, separohnya lagi di mangkok satunya. Sama juga dengan yang warna merah. Separoh ada di mangkok 1, separoh ada di mangkok 2. Sistemnya buka langsung dipisahkan di 2 tempat tadi. Jadi merahnya harus 10, putih 10 setiap mangkok loh ya. Merah 10, putih 10. Nah, ini biar mudah, ini ditumpukkan. Nah, silakan dipilahkan di 2 tempat. Ya, nanti yang tidak terpakai dipinggirkan ya supaya tidak mengganggu aktivitas kita. Ambil secara acak kancing tadi dengan 2 tangan Anda tanpa melihat, satukan. Warnanya apa? Tunjukkan kepada bagian yang mencatat. Susunlah yang merah dengan merah, yang putih dengan putih. Nah, boleh dijijirin ya. Oke, seperti ini. Ya, misalnya gini aja. Merahnya dilurusin ke bawah. Nah, terus. Nah, gini dilurusin ke bawah sini biar enak. Nah, nanti gini aja. Merah nih, dijalan sini. Merah, putih sini. Ini merah putih. Ini sini, biar enak. Nanti tinggal dihitung. Biar nanti pengecekan datanya benar ya, seperti ini. Diurutkan ya. Mau urutkannya ke sana kan? Iya. Nah, silakan diurutkan ke sana secara rapi. Yang bagian ngisi dicek warnanya, nanti pas penghitungannya harus sesuai. Oke, lakukan sampai semua kancingnya habis. Dalam kotak itu kosong. Kemudian cek kembali frekuensinya. Kalau udah selesai, jumlahnya ditulis ya. Misalnya di situ ada 16, ditulis 16. Misalnya ketemunya cuma 2, ditulis 2 ya. Di jumlah yang kolom paling kanan. Pertanyaan pertama, tentukan fenotip dari M besar. Tadi mana? M besar itu genotipnya, maka fenotipnya akan berwarna apa? Merah, betul ya. Warnanya merah, maka fenotipnya akan berwarna apa? Putih. Nah, seperti itu caranya. Seperti itu ya. Jadi nanti kamu tulis itu perbandingan berarti pakai tanda titik 2 kan? Kemudian kalau fenotip berarti pakai kata-kata tadi. Genotipnya ada berapa macam? 3.
3. Oke. Fenotipnya ada berapa macam? 3. Coba kamu cek jawaban yang A dan B. Ada berapa macam jenis warnanya? Selanjutnya silakan hasil dari percobaan kalian tadi. Perwakilan dari masing-masing kelompok secara bergantian mengisikan hasilnya. Dituliskan di depan di tabel ini. Misalnya yang bergenotip M besar ini ketemu jumlahnya berapa? Tuliskan angkanya. Bisa ya? Kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Kelompok 1. Kelompok 2 siap-siap. Ini sesuai dengan kelompoknya. Diisikan di sini. Ya, dibawa boleh kertasnya supaya lebih mudah. Ya, jumlahnya aja, bukan frekuensinya yang kita tuliskan. Dari kelompok 1 kita lihat ketemunya. Oke, sama ya. Terus kelompok 2 silakan. Kelompok 2. Kelompok 3 siap-siap ya. Kelompok 3 diikuti kelompok 4 siap-siap. Nah, ada perbedaan nampaknya ya. Berikutnya. Nampaknya tidak ada yang sama, tetapi kita lihat di sini ada yang awal dan terakhir ya. Kelompok 4. Ya, masukkan sesuai data ya, sesuai data. Oke, ya, terima kasih. Ini hasil dari percobaan kalian ya dengan menggunakan pancing genetika. Coba kita lihat dulu. Silakan kalau ada yang memberikan masukan, apa yang kita lihat dari hasil percobaan kalian? Apakah semua hasilnya sama di sini? Beda. Coba siapa yang mau menyampaikan dari isian tabel ini? Kita akan lakukan presentasi masing-masing kelompok. Coba kelompok yang siap mau tampil duluan. Oke. Silakan yang berani maju dulu. Oke, kelompok 1 dulu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil percobaan dari kelompok kami. Di sini ada hasil genotip dari kelompok 1. Yang M besar terdapat 12 kancing genotip dan M besar dan M kecil terdapat 16, M kecil ada 12. Jika kita bandingkan di sini ada 1:2:1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Risa. Tentukan fenotip dari M besar dan M besar yaitu merah. Yang kedua M besar dan M kecil yaitu merah. Dan yang ketiga M kecil yaitu putih. Jadi di sini ada ada 3 genotip yaitu M besar dan M besar, M besar dan M kecil dan M kecil. Dan terdapat 2 fenotip yaitu merah dan putih. Sekian dari kelompok 1, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil percobaan persilangan menggunakan kancing genetik. Dan di sini terlihat pada genotip M besar dan M besar terdapat 13 genotip, lalu ada M besar dan M kecil berjumlah 14 dan M kecil berjumlah 13. Dan dapat disederhanakan menjadi 1:2:1. Mau bertanya? Ya. Itu kenapa dari 13, 14, 13 hasilnya bisa 1:2 dan banding 1? Karena dalam matematika itu untuk perbandingan tidak memungkinkan untuk menggunakan angka yang besar, jadi digunakan angka yang kecil. Tepuk tangan kita berikan aplaus. Silakan dituliskan perbandingan fenotip yang sudah kita simpulkan tadi untuk yang genotip
fenotip sudah dituliskan oleh Risa. Silakan ke depan. Satu orang. Silakan ke depan. Zaki maju. Awas itu agak lebar ya spidolnya. Oke. Oke, terima kasih Zaki. Yang berikutnya minta tolong tuliskan fenotipnya. Ada berapa macam fenotip? Ke depan. Ayo, maju langsung. Siapa cepat nanti dapat reward khusus nanti. Sekalian nanti Siska tuliskan berapa macam perbandingan fenotipnya ya. Silakan tadi dari perbandingan genotip jumlah merahnya ada berapa? 3. 1 tambah 2 berapa Siska? 3. Putihnya ada berapa? Nah, oke, terima kasih untuk Siska. Dengerin, tetap jaga jarak. Oke, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kita ingat kembali tujuan pembelajaran kita di awal. Maka siapa yang bisa menyampaikan kesimpulannya untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini? Tunjuk tangan. Oke, untuk dari Rido dulu, coba Rido. Yang keras ini ya, coba. Boleh satu dulu Rido. Kesimpulannya apa? Perbandingan genotip diperoleh 1 bagi 2 bagi 1. Oke, terus? Perbandingan genotip 3 bagi 1. Oke, stop. Ya, lanjut. Silakan. Nova. Perbandingan genotip 3 banding 2 banding 1. Jadi persilangan monohibrid adalah persilangan satu sifat berbeda. Oke. Yang lainnya lagi coba. Dari kelompok sini ya. Siapa? Ada Yuni, ada Yesi, ada Vini, silakan menyampaikan. Satu orang. Oke, Nurul silakan. Kelompoknya disampaikan. Kesimpulannya dibacakan. Jadi persilangan satu sifat yang berbeda. Yang kalian sampaikan tadi kesimpulannya sudah benar ya. Sudah benar. Jadi yang pertama, ternyata kita peroleh perbandingan fenotip dan genotip pada persilangan monohibrid itu berbeda ya. Monohibridnya nanti untuk genotip 1 banding 2 banding 1. Kemudian fenotipnya 3 banding 1. Nah, pengertian dari monohibrid tadi adalah persilangan dengan satu sifat berbeda. Pasti yang disampaikan oleh teman-teman kamu semua kesimpulannya sudah benar ya. Maka bisa kita rangkumkan dari seluruh jawaban teman kamu bahwa kesimpulan pertama pada persilangan monohibrid itu akan diperoleh perbandingan genotip dan fenotip yang berbeda. Sudah didapatkan ini tadi ya. Kesimpulan yang kedua, tadi kita sudah bisa menjelaskan pengertian dari persilangan monohibrid, yaitu apa? Satu orang coba. Persilangan satu sifat yang beda. Oke, persilangan dengan satu sifat beda ya. Monohibrid adalah Persilangan Oke, ini ya. Nah, ada yang mau bertanya? Silakan. Sudah paham semua? Sudah. Oke, terima kasih untuk kegiatan kita hari ini. Sebelum kita tutup, silakan dirapikan dulu semua peralatannya. Kancingnya dimasukkan ke tempatnya semula, jadikan satu saja, ditumpuk. Oke, kemudian satu temannya ada yang mengumpulkan LKPD-nya. LKS-nya tolong dikumpulkan ke depan sini satu orang. Oke, sini. Ya, kelompoknya boleh ditulis di bagian belakang ya. Oh, di bagian belakang. Oke, ya, oke, ayo. Kemudian semua kalinya silakan ditaruh di meja depan. Satu membawa kaca
kira-kira ada manfaatnya enggak ya kita mempelajari materi kita hari ini tadi? Nah, silakan, siapa mau menyampaikan? Siska. Itu bisa untuk menguliakan tanaman agar hasilnya lebih baik. Oke, yang lain saya rasa ada ya. Nah, pasti ada manfaatnya. Salah satunya adalah untuk pemulihan tanaman supaya nanti dihasilkan tanaman-tanaman jenis baru yang lebih baik lagi. Nah, untuk tugas selanjutnya silakan di rumah nanti dibaca buku paketnya. Karena monohibridnya sudah, maka cari informasi sebanyak-banyaknya mengenai persilangan di hibrid. Berarti persilangan 2 individu dengan 2 sifat beda ya. Oke, untuk hari ini terima kasih atas kerjasamanya. Jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatannya, selalu sehat dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan satu-satu keluarnya supaya tidak terlalu boleh. Ya, 2 tapi dengan menjaga jarak ya, silakan.